Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang template, tentang rancang database, ya kan, routing dan sebagainya. Ya videonya lumayan panjang sih sebenarnya. Ya tapi gitulah kalau orang ngedesain template itu memang ya lumayan lah. Nah kebetulan saya pingin bikin video itu yang sebenarnya partnya dikit lah. Nah, mungkin dari part 1 sampai part 5 itu cukup panjang. Nah, karena kebetulan ini udah finishingnya, udah tahap finishing, jadi video ini mungkin jauh lebih singkat daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan di video ini kita akan belajar tentang visualisasi data dan juga migrasi data gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sini ini kan ada 4 bagan ya. Card itu, ada dokter, kunjungan, kerugian, jumlah user. Nah, ini belum ada isinya. Saya pingin di sini itu datanya itu bisa dipantau secara real time gitu. Jadi lebih dinamis gitu dashboardnya. Nah, untuk dashboard ini nanti kita akan menghitung setiap jumlah dari data ya yang ada di dalam database ini. Kemudian kita tampilkan di sini biar bisa dipantau secara real time gitu. Oke, langsung aja kita ke backend gitu kan. Nah, ini di dashboard kita sesuaikan nih. Misal saya ingin tampilin jumlah dokter berapa, jumlah kunjungan berapa, kerugian di apotek ya, dari jumlah profit berapa, jumlah user berapa. Di sini nanti ada pie chart gitu. Untuk visualisasi data yang berbentuk grafik itu. Nah, nanti akan menampilkan secara real time berapa persen, profit berapa persen, kemudian kerugian berapa persen. Oke, langsung saja kita eksekusi bos itu kan. Nah, saya pengen bikin dokter dulu nih, jadi saya bikin variabelnya dulu. Caranya data 1 misal, terserah lah apa aja namanya, bebas bos, serah antum lah bos ya kan. Nah, jadi data 1 itu namanya itu kan dokter ya, berarti panggil kelasnya. Nah, itu kebetulan sintaksnya itu mirip seperti ini. Jadi dalam Flash itu kan ada dua. Yang pertama panggil kelas, terus query. Nah, terus yang kedua itu ada teknik namanya db.session. Nah, ini semuanya tujuannya sama, cuman cara penggunaannya aja yang berbeda. Itu semuanya tujuannya sama, cuma cara menggunakan yang beda dan targetnya juga beda. Nah, kebetulan yang paling singkat itu kalau untuk membuat visualisasi data sebenarnya atau memasukkan data biasa db.session gitu. Untuk mengatur setiap sesi di database yang query dari kelas tertentu. Nah, misal kelas dokter nih. Kelas dokter, nah kita mau apain di sini? Nah, karena kita pingin menghitung semua ya kan, database, carikan query kelas dokter, kemudian saya mau hitung semua jumlah yang ada di dalam datanya gitu. Nah, kemudian data 2 juga sama. Data 2 apa? Copy paste aja biar cepet gitu. Nah, panggil kelas yang namanya apa, misalnya pendaftaran. Ini untuk kunjungan ya di sini. Kunjungan kan di pendaftaran gitu. Oke. Pendaftaran. Kemudian hitung gitu. Hitung isinya. Ini yang data 3 pun sama. Data 3 itu jadi data 3 apa misalnya? Saya ingin jumlah user. Jumlah user berarti di kelas yang namanya kelas user. Oke, panggil aja kelasnya gitu. Terus hitung berapa jumlah isinya gitu. User.count, count artinya kan hitung. Nah, kemudian deklarasiin. Data 1 sama dengan data 1. Data 2 sama dengan data 2. Dan data 3 sama dengan data 3. Gitu. Kemudian di save. Pastikan di server nggak ada error ya. Nggak ada error. Refresh. Masih kosong dong. Karena apa?
value-nya belum disisipkan bos di sini. Oke, jadi teman-teman langsung buka aja template dashboardnya. Nanti di sini dipanggil tuh, sesuaikan tuh tadi apa-apa aja namanya. Kalau data 1 itu dokter, berarti terus saya di sini data 1. Nah, data 1 ya ini kan kalau kurung kurawal 2 kan artinya menyatakan value gitu. Data 1 di kunjungan itu ada data 2. Data 2, ini kan data 2 ya. Isinya tuh pendaftaran gitu. Langsung aja data 2. Kemudian jumlah user. User tuh data 3 kan. Oke, data 3. Kita terusin data 3. Data 3. Oke. Kita save. Refresh kembali. Nah, udah ada nih angkanya kan. Nah, cuman kan kecil ya. Jadi mungkin bisa kita ganti dengan menggunakan misalnya H6 gitu. H6 itu kan di sini juga H6 gitu. Di sini juga H6. Copy paste aja nih. Oke. Di sini juga copy paste aja. Oke, di refresh. Nah, ini udah mendingan sih. Ini udah mendingan, bos. Oke. Nah, jadi udah muncul ya. Ini udah muncul data drivernya atau data visualisasinya. Nah, kemudian saya mau ada kanvas di sini. Nah, untuk kerugian sendiri kan itu harus punya parameter ya. Parameter misalnya kalau kerugian mungkin kondisi gitu. Ada kolom di dalam database obat tuh namanya kondisi barang. Misal kalau rusak hitung gitu. Kalau ini hitung gitu. Oke. Langsung aja. Saya nggak pingin pakai ini ya. Saya pingin pakai high card gitu. High card. Nah, jadi teman-teman buka aja langsung. Bagi yang udah pernah menggunakannya, mungkin cukup familiar. Bagi yang belum pernah gunain, ikutin aneh aja bos ya kan. Kita santai-santai aja bos. Kita ikutin sampai bisa ya. Nah, jadi ke demo terus high card gitu. Terus cari yang sesuai tuh dengan kebutuhan teman-teman gitu. Misal di sini saya pingin yang diagram pie chart gitu. Ini cocok deh kayaknya. Oke, kita langsung buka aja. Nah, kayak gini kan. Ini cocok. Nah, kita bisa buka ke sini nih. Nah, ini juga bisa, ini bisa, ini juga bisa. Oke, ambil kopas aja datanya gitu. Kopas. Itu kan. Sambil nunggu kita bermain di sini dulu. Di dalam database obat itu kan nggak ada itu parameter untuk menentukan kerugian. Nah, di sini saya mau buat parameternya tuh yang namanya kolom kondisi gitu atau kondisi barang. Kalau rusak jadiin kerugian, kalau kondisinya baik dijadikan profit. Oke. Nah, tapi gimana nih cara tambahin tabelnya? Sebenarnya bisa kita tambahin manual, cuman kurang keren gitu. Bagaimana kalau kita gunakan migrasi data gitu di dalam Flash? Jadi caranya teman-teman buka Flash Migrate gitu. Flash Migrate. Nah, kemudian buka di sini. Kita buka terminal baru ya, biar nggak mengganggu server gitu. Ya, pastikan nggak ada error lagi. Oke, sip. Nah, ini teman-teman bisa langsung copyin aja nih. Install Flash Migrate gitu. Ini saya contohin aja biar lebih simple gitu ya kan. Klik kanan di sini langsung enter. Nah, kalau udah ada bacanya seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman install 2 ekstensi lagi yang penting, yaitu
pip install flash script gitu kan, dan pip install flash alembic. Nah, ini jangan lupa nih, ini penting ini, kalau enggak bisa error nanti. Nah, itu adalah extension pendukung ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan flash 1 mungkin cara ini error ya, karena saya sudah menggunakan flash versi 2 gitu. Nah, untuk flash versi 1 dia flash migrate-nya itu agak berbeda, karena saya menggunakan flash 2 jadi lebih jauh berbeda gitu. Oke. Nah, setelah itu kita coba nih untuk ngikutin perintah-perintahnya. Setelah install, servernya kita matiin aja dulu, gitu kan. Kita matiin aja dulu, kita install gitu kan. Kita tambahin dulu atributnya ya kan. Sini kita buat parameter yang tadi ya, kita namain aja kondisi gitu, kondisi sama dengan db.column db.string si 80 save.kondisi sama dengan kondisi gitu. Oke, di sini kita tambahin, kita save, pastikan nggak ada error, kita tes dulu. Oke, coba kita refresh di database. Nah, jelas belum ada karena kita belum migrasi gitu. Nah, kita matiin dulu servernya, ikutin perintahnya ini gitu kan. Di sini ada flash db init untuk inisiasi, flash db migrate untuk membuat migrasi data, dan untuk mengupgrade data. Oke, teman-teman bisa kopas aja, tinggal paste, saya ngetik manual aja gitu. Oke, flash db init buat inisiasi database di dalam flash gitu. Sorry, migrate. Ini ada kesalahan di sini. Saya lupa. Harusnya ini dikopiin dulu. Harusnya ini dikopiin dulu, bos. Oke. Sorry buat. Nah, pasti error kalau belum bisa. Bersihin dulu layarnya. Nah, baru flash db init. Nah, terus flash db migrate -m migrate create data. Oke. Nah, obat kondisi sudah terbaca gitu. Kita tinggal lakukan upgrade flash db upgrade gitu. Nah, oke, beres. Begitu kita refresh di sini di database. Nah, kondisi udah ada nih. Nah, sekarang kita tinggal buat menunya nih. Belum diaktifin servernya, bos. Sorry, I am sorry, bos. Oke. Nah, di sini ditambah obat. Nah, bagusnya tuh gini. Nah, masuk di obat ya, buka slide obatnya gitu. Untuk memasukkan obat baru, kita bikin value yang ini aja. Input type sama dengan hidden, ya kan? Kemudian value-nya
name-nya sama dengan kondisi gitu. Kondisi value-nya sama dengan baik gitu. Nah, kemudian kita ke backend gitu kan, tambahin aja itu di sini gitu, di obat gitu. Nah, obat itu kondisi yang request formnya kondisi. Oke, sini kondisi. Kemudian kita tambahin lagi di sini data dot kondisi dengan request dot form kondisi. Oke, sip. Nah, di sini kita copy ininya. Oke, di sini masih edit gitu, kondisi obat. Oke, value-nya itu kasih baik sama rusak. Oke, rusak. Oke, sini bagus. Di sini namanya kondisi. Oke, sip. Sini di save, di server juga di save. Lihat kondisi server, pastikan gak ada yang error. Refresh. Nah, saya refresh lagi di sini. Ini kan masih 0 ya, berarti isinya belum ada tuh. Aku mau edit di sini. Itu, ini obat itu. Psikotropika, bentar dulu. Atau kondisi. Ya, oke lah. Isi obat baik misal. Supplier. Nah, kok nggak bisa ya? Ini biasanya di scope-nya salah nih. Coba kita lihat modal body. Nah, ini kita pindahin aja nih ke bawah, di bawah form ya. Itu. Oke. Sip. Nah, ini baru kita edit. Psikotropika. Barangnya baik, kemudian suppliernya Siap Nusantara. Nah, berhasil edit. Kita refresh di sini. Nah, kondisi baik. Saya mau edit obat kedua nih. Obat kedua Bodrex saja misal. Bodrex gitu ya kan. Sobat Psikotropika. Oke, harga beli 3.500. Harga jualnya 6.000 gitu. Nah, kita berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini nanti kita jadiin parameter nih. Saya mau edit rusak nih misal. Aku edit rusak ya. Aku edit rusak gitu. Oke, ini aku edit rusak. Nah, ini rusak nih. Nah, jadi ini parameternya nanti nih. Ini parameternya kita gunain buat tampilin di sini. Caranya adalah kita ke dashboard, kita buat nih data 4 sama dengan db.session.query. Nah, jangan lupa kembali ke atas, kita import modul namanya SQL Alchemy from SQL Alchemy import functions. Nah, ini untuk membuat function ya gitu.
function apa aja bisa digunakan gitu. Jadi base session query kita mainkan di sini. Funds.sum, ya kan, obat dot harga jual, ya kan, kemudian filter dari atau gini aja, filter kondisi apa, obat dot kondisi sama dengan rusak gitu, dot scalar. Oke, ini untuk menentukan skala gitu. Data 4 sama dengan data 4. Oke, kita refresh, pastikan nggak ada error ya. Sip. Refresh, datanya di sini belum ada nih. Yang belum ada, sesuaikan aja nih dengan atribut di sini. Rusak, oke. Kita panggil tuh data 4 ya. Balik ke dashboard itu. Balik ke dashboard itu kita panggil data 4. Data 4. Coba itu saya refresh. Nah, ada kan? Nah, ini kerugian. Kerugian kan dihitung dari rusak tuh. Harga jualnya kita ambil, kemudian kita akumulasi jadi gini. Oke ya. Kira-kira gitu. Nah, saya mau buat lagi nih. Kita kembali ke high card. Ya kan? Kembali high card, kemudian kita kopas ininya. Ini kopas aja nggak apa-apa. Masuk ke dashboard, ke canvas ya tadi ya, ini ya. Ini ganti aja nih nggak apa-apa. Pasti di sini. Ya kan? Nah, kemudian ininya kita copy nih. Ininya kita copy. Itu kan caranya. Buat script di bawah. Blok tail and block. Oke. Sini kita pastiin semuanya. Kita save. CSS-nya copy nih. Kita bawa di index.html. Oke, kita bawa di index.html. Kita kopas di sini aja nih, paling bawah. Oke. Rapiin dulu lah. Sip. Oke, rapi ya. Lumayan lah. Kita refresh. Di sini oh nggak ada. Checks. Dia bilang apa nih? Dashboard. High car.
kembali lagi. Jangan lupa ini di copy gitu, jangan lupa ini di copy, bikin script di bawah, script di sini juga script gitu. Refresh. Nah, ada ya. Nah, saya bikin satu database lagi. Ini copy aja. Data 5 ya. Data 5 tinggal ganti namanya. Baik. Ya, sesuaikan sama yang ini. Gitu. Oke. Mendeklarasiin, copy aja. Nah, data 5 sama dengan data 5. Oke. Sip ya. Pastikan tidak ada error, bos. Nah, gitu. Saya butuh 2 doang nih. Saya butuh 2 doang. Yang lain saya mau hapusin aja tuh. Nah, sini aku mau ganti nih. Di sini profit, di sini kerugian gitu. Tinggal panggil aja tadi tuh data 5 sama data 4. Nah, gitu, bos. Kita save. Nah, muncul ya gitu. Tinggal ganti aja nih namanya. Nah, kondisi grafik profit dan kerugian klinik, misal. Terserah namanya apa aja, bos, sama aja ya. Nah, gini nih. Oke. Nah, ini untuk lebih keren sih bisa diginiin aja nih. Kita pakai format RP ya kan, titik 2 koma dot format. Nah, ini bisa nih. Biar ada format rupiahnya gitu. Oke. Keren. Profit kerugian. Nah, sekian dari saya ya. Sini kita udah belajar visualisasi data. Ini udah bagus ya. Ini bisa teman-teman kembangkan sebenarnya. Gitu kan. Untuk aplikasi-aplikasi yang atau project yang Anda buat gitu. Oke. Pantengin terus videonya, bos. Ojo ngati-ngati.